Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naso Salsabila Nuruyani. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai PLSP. PLSP itu persamaan linear satu variabel yang ada di SMP beserta soalnya. Karena itu tolong simak videonya baik-baik ya. Nah, kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel. Ya, sebenarnya ada dua tapi saya pisahkan, yang satu persamaan dan yang satu pertidaksamaan. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, pada dasarnya persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel. Adapun maksud dari kalimat terbuka adalah karena kalimatnya yang belum diketahui benar atau salahnya. Jadi ada kemungkinan bisa jadi benar atau juga bisa jadi salah. Nah, lalu ada elemen-elemen PLSP. Nah, yang pertama ada kalimat terbuka. Merupakan kalimat yang belum bisa diketahui nilai kebenarannya. Lalu yang kedua ada variabel atau pelbah yang merupakan lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang bisa juga diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada konstanta, merupakan lambang yang bisa menyatakan suatu bilangan tertentu. Nah, kita masuk ke sistem umum PLSP. Sistem umum PLSP persamaan linear satu variabel mempunyai bentuk persamaan umum yaitu AX ditambah B sama dengan C. Dengan A tidak sama dengan 0, X disebut variabel atau pelbah. Lalu yang kedua, seluruh suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri, dan seluruh suku di sebelah kanan tanda sama dengan disebut ruas kanan. Lalu kita masuk ke cara penyelesaian soal PLSP nih. Ada berapa ya? Nah, ternyata ada 3 ya. Yang pertama yaitu melakukan substitusi variabel menggunakan suatu bilangan. Nah, jadi suatu persamaan bisa diselesaikan dengan mengganti atau mensubstitusi variabelnya pada suatu bilangan sehingga persamaan tersebut bisa menjadi benar. Lalu yang kedua dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, suatu persamaan bisa diselesaikan menggunakan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu yang ketiga yaitu melakukan perkalian atau pembagian kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sebuah persamaan bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan menggunakan bilangan yang sama. Jadi penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi atau mengkalikan atau membagikan dengan bilangan yang sama. Misalkan di ruas kiri dibagi 2, itu berarti di ruas kanan juga harus dibagi 2, ataupun sebaliknya. Nah, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, nah, berapakah nilai X pada persamaan 18X plus 10 sama dengan 46? Ini mudah ya. Kita tinggal pindahkan ruasnya yang sama, yang memiliki bentuk sama, yaitu 10 kita pindahkan dari ruas dari kiri ke kanan sehingga akan menjadi 18X sama dengan 46 kurangi 10, sehingga didapatkan 18X sama dengan 36, sehingga X 36 dibagi 18 yaitu 2, maka jawabannya X ada sama dengan 2. Nah, bisa juga sama dijumlahkan atau dikurangi dan dibilang sama. Misalkan yang sebelumnya yang sebelah kiri itu kan tadi dipindah ruas ya. Kalau misalkan dijumlah atau dikurangi sehingga di sebelah kiri dikurangi 10, maka di sebelah kanan dijumlahkan 10 sehingga habis seperti ini. Di ruas kiri dikurangi 10, di ruas kanan juga dikurangi 10, seperti itu. Kita masuk ke nomor 2. Nah, pada sebuah tes yang terdiri dari 20 soal dibuat aturan sebagai berikut.
Jika benar dapat skor 5, salah dapat skor negatif 1, dan tidak dijawab dapat skor negatif 2. Sandi menjawab benar 17 soal dan 1 soal dijawab salah, sementara sisanya tidak dijawab. Skor maksimal yang diperoleh Sandi adalah, kita masuk cara penyelesaiannya ya, kita tulis dulu yang diketahui sebelumnya. Jumlah soal ada 20, soal yang benar ada 17, soal salah ada 1, dan skor benar ada 5. Skor salah ditulis negatif 1 dan skor tidak dijawab negatif 2, sehingga ditanyakan berapa skor maksimal yang diperoleh Sandi. Nah, jadi kita bisa tulis ya rumusnya seperti soal yang tidak dijawab sama dengan jumlah soal dikurangi soal benar dikurangi soal salah. Nah, jumlah soal kan ada 20, soal benar ada 17, dan soal salah ada 1, sehingga soal yang tidak jawab ada 2 soal. Nah, substitusikan skor berikut. B sama dengan 5. B itu skor benar ya, S yaitu salah negatif 1, dan TJ itu tidak dijawab negatif 2 pada persamaan berikut. Nah, 17B ditambah S ditambah 2 TJ, jadi 17 benar ditambah salah ditambah 2 tidak dijawab, sehingga 17 dikali 5 ditambah 1 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali negatif 2 didapatkan 85 ditambah negatif 1 ditambah negatif 4, sehingga hasil akhirnya adalah 85 ditambah negatif 5 yaitu 80. Jadi skor maksimal yang diperoleh Sandi adalah 80. Jawabannya D. Nah, mungkin sekian ya pemaparan materi mengenai PLSP ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.